Hadirin sekalian, kita sambut Ketua Umum DPP PSI Partai Super Terbuka, Mas Kaisang Pangarep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Kami sampaikan penghormatan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden atas kehadirannya dalam penutupan Kongres Partai Solidaritas Indonesia. Yang terhormat Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming Raka. Yang terhormat seluruh jajaran menteri dan wakil menteri maupun kepala lembaga kabinet Merah Putih yang turut hadir dan mendampingi. Yang saya hormati para ketua umum partai politik yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Yang pertama, Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Bahlil Lahadalia, beserta jajaran pengurus. Ketua Umum PAN, Bapak Zulkifli Hasan berserta pengurus. Ketua Umum Partai Nasdem atau yang mewakili Bapak Yus Herman sebagai Wakil Ketua Dewan Pakar DPP Nasdem. Ketua Umum PKB atau yang mewakili Ibu Ais Safiah Asfar sebagai Ketua Harian DPP PKB. Presiden PKS atau yang mewakili Bapak Aang Kunaifi sebagai Ketua DPP PKS. Ketua Umum Partai Demokrat atau yang mewakili Herman Kairon sebagai Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat beserta jajarannya. Ketua Umum P3 atau yang mewakili Bapak Amir Uskara sebagai Wakil Ketua Umum P3. Ketua Umum Perindo Ibu Angela Herlaini Tanu Sudibyo. Ketua Umum Partai Gelora atau yang mewakili Bapak Mahfud Siddiq. Ketua Umum Partai Garuda Bapak Haji Ahmad Ridho Sabana. Ketua Umum Partai Hanura atau yang mewakili Bapak Imam Ansori Saleh. Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara, Bapak Anas Urbaningrum. Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Bapak Gugum Ridho Putra. Ketua Umum Partai Buruh atau yang mewakili Bapak Ferry Nurizali sebagai Sekretaris Jenderal Partai Buruh. Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur, Bapak Agus Jabo. Ketua Umum Partai Gema Bangsa, Bapak Ahmad Rafiq. Dan seluruh pimpinan partai lainnya yang turut hadir ataupun mewakili. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Kehadiran Bapak Ibu di sini menjadi kehormatan yang besar bagi kami Partai Solidaritas Indonesia.
Yang saya hormati seluruh kader Partai Solidaritas Indonesia, para relawan, simpatisan, serta masyarakat yang dengan penuh semangat terus mendukung, membersamai, berjuang bersama PSI hingga saat ini. Mohon izin Bapak Presiden, izin menyampaikan bahwa dalam Kongres PSI kali ini mengusung tema PSI Partai Super Terbuka bersama Prabowo Gibran untuk Indonesia Raya. Tema yang kami usung hari ini merupakan penegasan atas semangat baru dan komitmen transformasi politik yang sedang kami jalani. PSI membangun dirinya dengan rumah perjuangan politik yang terbuka, inklusif, transparan, dan partisipatif. Tempat di mana setiap anggota memiliki hak dan kesempatan yang setara dari pusat hingga ke ranting. Contohnya, dalam pemilu raya PSI yang baru saja berlangsung, setiap anggota dari pusat hingga ranting memiliki hak suara yang setara untuk memilih ketua umumnya. Transformasi ini kami lanjutkan dalam bentuk penyegaran simbol partai. Logo partai PSI kini resmi berubah menjadi gajah. Gajah adalah simbol kekuatan, kecerdasan, keteguhan, dan solidaritas. Sifat-sifat yang ingin kami tanamkan dalam diri setiap kader PSI, berpikir jernih, bergerak bersama, tidak mudah goyah menghadapi tantangan zaman. Dalam perjalanan transformasi Partai Solidaritas Indonesia, kami memilih gajah sebagai simbol baru perjuangan. Gajah dalam budaya Jawa dipandang sebagai lambang kekuatan yang besar, yang tenang dan berwibawa. Ia tidak mudah terpancing, tidak gegabah, tapi ketika bergerak, langkahnya membawa dampak yang besar. Seperti pepatah Jawa, gajah alon nanging mantep. Gajah memang berjalan pelan, namun mantap tak tergoyahkan. Gajah juga dikenal sebagai makhluk yang setia pada kawanan, tidak meninggalkan sesamanya dalam situasi apapun. Nilai ini sejalan dengan falsafah Jawa, rukun agawe santoso. Kerukunanlah yang menciptakan kekuatan sejati. Dan itulah semangat yang ingin kami tanamkan dalam diri setiap kader PSI, solid, tidak egois, saling menopang dan bergerak bersama dalam gotong royong. Seperti gajah yang besar tapi lembut, kuat namun penuh kearifan. Kami ingin PSI hadir sebagai kekuatan politik yang tegas, tetap rendah hati, bergerak pelan tapi pasti, tidak gaduh tapi berdampak. Mohon izin Pak Presiden, kami juga menyampaikan bahwa dalam pemilu raya PSI, kami telah menerapkan sistem e-voting berbasis digital. Sistem ini membuka ruang baru dan bagi para kader dan pengurus untuk saling berinteraksi, bermusyawarah, berkampanye, hingga mengambil keputusan secara efisien, transparan, dan cepat. Semua melalui teknologi digital. Inilah wajah baru politik kami, modern, terbuka, dan berbasis teknologi. Teknologi digital telah memberikan banyak manfaat. Ia mendorong ekonomi melalui platform marketplace, menggerakkan mobilitas lewat transportasi daring, hingga membuka jenis-jenis pekerjaan baru di industri kreatif. Seperti contohnya, konten kreator, pelaku industri digital lainnya. Namun di sisi lain, teknologi juga membawa tantangan. Disinformasi, hoax, dan ujaran kebencian kini tersebar begitu cepat dan masif di media sosial. Bahkan disalahgunakan oleh pihak tak bertanggung jawab yang menyamar sebagai tokoh masyarakat dan pemimpin bangsa, menyebarkan pesan-pesan yang sesat dan memecah belah persatuan bangsa.
Ini adalah ancaman nyata dan ini juga panggilan moral buat kita semua untuk menjaga ruang digital tetap sehat, bersih, dan penuh etika. PSI mendukung penuh langkah pemerintah dalam memerangi disinformasi dan ujaran kebencian di media sosial. Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk merawat persatuan dan persaudaraan di tengah masyarakat. Bapak Presiden yang terhormat, kami menyambut baik dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas kuatnya kepercayaan rakyat kepada Bapak Presiden. Sebuah modal politik yang sangat luar biasa yang tercermin dari angka dukungan publik yang sangatlah tinggi, sebagaimana ditunjukkan oleh lembaga-lembaga survei yang mencapai 80% lebih. Kepercayaan ini bukanlah hanya amanah, tapi juga peluang emas untuk mewujudkan visi besar Indonesia di tengah ketidakpastian global. Stabilitas politik yang kita miliki adalah fondasi utama bagi keberlanjutan program-program strategis nasional. Tak hanya di dalam negeri, kami juga menyaksikan langsung bangga dengan Presiden tampil di panggung internasional menjalin komunikasi erat dengan para pemimpin dunia, dari Muhammad bin Salman di Arab Saudi, Narendra Modi di India, hingga Emmanuel Macron di Prancis. Kunjungan kenegaraan tersebut bukan hanya sekedar seremoni, tapi strategi geopolitik untuk memperkuat kerjasama perdagangan, membuka peluang investasi, memperluas pengaruh diplomatik Indonesia. Posisi Indonesia sekarang sangat-sangatlah dihormati, bukan hanya sebagai negara pengembang, tetapi sebagai kekuatan penyeimbang global. Kami juga mencatat dengan penuh harapan dan dukungan atas program-program unggulan pemerintah Bapak Presiden, terutama sekolah rakyat. Sebuah inovasi yang menyentuh langsung kelompok paling rentan, anak-anak dari keluarga miskin ekstrim, termasuk anak-anak jalanan yang tak terdaftar dalam sistem pendidikan nasional. Model boarding school atau asrama yang digunakan bukan hanya memperluas akses pendidikan, tapi juga menyelamatkan masa depan mereka. Sekolah rakyat adalah bentuk nyata negara hadir untuk mencetak generasi unggul sekaligus memutus rantai kemiskinan dari akarnya. Di sisi lain, PSI memberikan dukungan penuh terhadap program makan bergizi gratis. Karena kami meyakini tidak akan pernah ada pembangunan yang berkelanjutan tanpa pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya. Dan pemenuhan gizi bagi anak-anak bangsa adalah fondasi utama dalam mencetak generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan tangguh. Sebuah investasi jangka panjang untuk masa depan Indonesia. Izin Pak Presiden, kita lihat banyak yang nyinyir. Katanya ngapain sih ngasih makan bergizi gratis, mending fokus ke pendidikan aja. Namun justru Bapak Presiden telah melakukan kedua hal tersebut sekaligus bersamaan. Lewat sekolah rakyat, Pak Presiden membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrim. Lewat makan bergizi gratis, Bapak pastikan mereka tumbuh dengan gizi yang cukup. Ini bukan soal pilih salah satu. Kalau anak lapar, mereka nggak bisa belajar. Dan kalau nggak sekolah, mereka nggak punya masa depan. Bagi kami, tidak ada alasan untuk tidak mendukung secara penuh program-program dari Bapak Presiden. Kami berkomitmen untuk membantu Bapak Presiden bekerja keras dalam mewujudkan visi dan misi Bapak Presiden, menciptakan Indonesia yang adil, makmur, dan berdaulat bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. PSI akan terus berada di sisi Bapak Presiden
mendampingi Bapak untuk mewujudkan cita-cita besar bagi bangsa dan negara. Kami tegaskan sekali lagi Pak, PSI siap selalu berdiri berdampingan dengan Pak Presiden. Bahu-membahu membangun Indonesia Raya yang lebih adil, lebih maju, lebih sejahtera untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadirin sekalian, kita sambut Ketua Umum DPP PSI Partai Super Terbuka, Mas Kaisang Pangarep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Kami sampaikan penghormatan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden atas kehadirannya dalam penutupan Kongres Partai Solidaritas Indonesia. Yang terhormat Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming Raka. Yang terhormat seluruh jajaran menteri dan wakil menteri maupun kepala lembaga kabinet Merah Putih yang turut hadir dan mendampingi. Yang saya hormati para ketua umum partai politik yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Yang pertama, Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Bahlil Lahadalia, beserta jajaran pengurus. Ketua Umum PAN, Bapak Zulkifli Hasan berserta pengurus. Ketua Umum Partai Nasdem atau yang mewakili Bapak Yus Herman sebagai Wakil Ketua Dewan Pakar DPP Nasdem. Ketua Umum PKB atau yang mewakili Ibu Ais Safiah Asfar sebagai Ketua Harian DPP PKB. Presiden PKS atau yang mewakili Bapak Aang Kunaifi sebagai Ketua DPP PKS. Ketua Umum Partai Demokrat atau yang mewakili Herman Kairon sebagai Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat beserta jajarannya. Ketua Umum P3 atau yang mewakili Bapak Amir Uskara sebagai Wakil Ketua Umum P3. Ketua Umum Perindo Ibu Angela Herlaini Tanu Sudibyo. Ketua Umum Partai Gelora atau yang mewakili Bapak Mahfuz Siddiq. Ketua Umum Partai Garuda Bapak Haji Ahmad Ridho Sabana. Ketua Umum Partai Hanura atau yang mewakili Bapak Imam Ansori Saleh. Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara, Bapak Anas Urbaningrum. Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Bapak Gugum Ridho Putra. Ketua Umum Partai Buruh atau yang mewakili Bapak Ferry Nurizali sebagai Sekretaris Jenderal Partai Buruh.
Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur, Bapak Agus Jabo. Ketua Umum Partai Gema Bangsa, Bapak Ahmad Raufik. Dan seluruh pimpinan partai lainnya yang turut hadir ataupun mewakili. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Kehadiran Bapak Ibu di sini menjadi kehormatan yang besar bagi kami Partai Solidaritas Indonesia. Yang saya hormati seluruh kader Partai Solidaritas Indonesia, para relawan, simpatisan, serta masyarakat yang dengan penuh semangat terus mendukung, membersamai, berjuang bersama PSI hingga saat ini. Mohon izin Bapak Presiden, izin menyampaikan bahwa dalam Kongres PSI kali ini mengusung tema PSI Partai Super Terbuka bersama Prabowo Gibran untuk Indonesia Raya. Tema yang kami usung hari ini merupakan penegasan atas semangat baru dan komitmen transformasi politik yang sedang kami jalani. PSI membangun dirinya dengan rumah perjuangan politik yang terbuka, inklusif, transparan, dan partisipatif. Tempat di mana setiap anggota memiliki hak dan kesempatan yang setara dari pusat hingga ke ranting. Contohnya, dalam pemilu raya PSI yang baru saja berlangsung, setiap anggota dari pusat hingga ranting memiliki hak suara yang setara untuk memilih ketua umumnya. Transformasi ini kami lanjutkan dalam bentuk penyegaran simbol partai. Logo partai PSI kini resmi berubah menjadi gajah. Gajah adalah simbol kekuatan, kecerdasan, keteguhan, dan solidaritas. Sifat-sifat yang ingin kami tanamkan dalam diri setiap kader PSI, berpikir jernih, bergerak bersama, tidak mudah goyah menghadapi tantangan zaman. Dalam perjalanan transformasi Partai Solidaritas Indonesia, kami memilih gajah sebagai simbol baru perjuangan. Gajah dalam budaya Jawa dipandang sebagai lambang kekuatan yang besar, yang tenang dan berwibawa. Ia tidak mudah terpancing, tidak gegabah, tapi ketika bergerak, langkahnya membawa dampak yang besar. Seperti pepatah Jawa, gajah alon nanging mantep. Gajah memang berjalan pelan, namun mantap tak tergoyahkan. Gajah juga dikenal sebagai makhluk yang setia pada kawanan, tidak meninggalkan sesamanya dalam situasi apapun. Nilai ini sejalan dengan falsafah Jawa, rukun agawe santoso. Kerukunanlah yang menciptakan kekuatan sejati. Dan itulah semangat yang ingin kami tanamkan dalam diri setiap kader PSI, solid, tidak egois, saling menopang, dan bergerak bersama dalam gotong royong. Seperti gajah yang besar tapi lembut, kuat namun penuh kearifan. Kami ingin PSI hadir sebagai kekuatan politik yang tegas, tetap rendah hati, bergerak pelan tapi pasti, tidak gaduh tapi berdampak. Mohon izin Pak Presiden, kami juga menyampaikan bahwa dalam pemilu raya PSI, kami telah menerapkan sistem e-voting berbasis digital. Sistem ini membuka ruang baru dan bagi para kader dan pengurus untuk saling berinteraksi, bermusyawarah, berkampanye, hingga mengambil keputusan secara efisien, transparan, dan cepat. Semua melalui teknologi digital. Inilah wajah baru politik kami, modern, terbuka, dan berbasis teknologi. Teknologi digital telah memberikan banyak manfaat. Ia mendorong ekonomi melalui platform marketplace, menggerakkan mobilitas lewat transportasi daring,
hingga membuka jenis-jenis pekerjaan baru di industri kreatif. Seperti contohnya konten kreator, pelaku industri digital lainnya. Namun di sisi lain, teknologi juga membawa tantangan. Disinformasi, hoax, dan ujaran kebencian kini tersebar begitu cepat dan masif di media sosial. Bahkan disalahgunakan oleh pihak tak bertanggung jawab yang menyamar sebagai tokoh masyarakat dan pemimpin bangsa, menyebarkan pesan-pesan yang sesat dan memecah belah persatuan bangsa. Ini adalah ancaman nyata dan ini juga panggilan moral buat kita semua untuk menjaga ruang digital tetap sehat, bersih, dan penuh etika. PSI mendukung penuh langkah pemerintah dalam memerangi disinformasi dan ujaran kebencian di media sosial. Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk merawat persatuan dan persaudaraan di tengah masyarakat. Bapak Presiden yang terhormat, kami menyambut baik dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas kuatnya kepercayaan rakyat kepada Bapak Presiden. Sebuah modal politik yang sangat luar biasa yang tercemin dari angka dukungan publik yang sangatlah tinggi sebagaimana ditunjukkan oleh lembaga-lembaga survei yang mencapai 80% lebih. Kepercayaan ini bukanlah hanya amanah, tapi juga peluang emas untuk mewujudkan visi besar Indonesia di tengah ketidakpastian global. Stabilitas politik yang kita miliki adalah fondasi utama bagi keberlanjutan program-program strategis nasional. Tak hanya di dalam negeri, kami juga menyaksikan langsung bangga dengan Presiden tampil di panggung internasional menjalin komunikasi erat dengan para pemimpin dunia dari Muhammad bin Salman di Arab Saudi, Narendra Modi di India, hingga Emmanuel Macron di Prancis. Kunjungan kenegaraan tersebut bukan hanya sekedar seremoni, tapi strategi geopolitik untuk memperkuat kerjasama perdagangan, membuka peluang investasi, memperluas pengaruh diplomatik Indonesia. Posisi Indonesia sekarang sangat-sangatlah dihormati, bukan hanya sebagai negara pengembang, tetapi sebagai kekuatan penyeimbang global. Kami juga mencatat dengan penuh harapan dan dukungan atas program-program unggulan pemerintah Bapak Presiden, terutama sekolah rakyat. Sebuah inovasi yang menyentuh langsung kelompok paling rentan, anak-anak dari keluarga miskin ekstrim, termasuk anak-anak jalanan yang tak terdaftar dalam sistem pendidikan nasional. Model boarding school atau asrama yang digunakan bukan hanya memperluas akses pendidikan, tapi juga menyelamatkan masa depan mereka. Sekolah rakyat adalah bentuk nyata negara hadir untuk mencetak generasi unggul sekaligus memutus rantai kemiskinan dari akarnya. Di sisi lain, PSI memberikan dukungan penuh terhadap program makan bergizi gratis. Karena kami meyakini tidak akan pernah ada pembangunan yang berkelanjutan tanpa pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya. Dan pemenuhan gizi bagi anak-anak bangsa adalah fondasi utama dalam mencetak generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan tangguh. Sebuah investasi jangka panjang untuk masa depan Indonesia. Izin Pak Presiden, kita lihat banyak yang nyinyir. Katanya ngapain sih ngasih makan bergizi gratis, mending fokus ke pendidikan aja. Namun justru Bapak Presiden telah melakukan kedua hal tersebut sekaligus bersamaan. Lewat sekolah rakyat, Pak Presiden membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrim. Lewat makan bergizi gratis, Bapak pastikan mereka tumbuh dengan gizi yang cukup. Ini bukan soal pilih salah satu. Kalau anak lapar, mereka nggak bisa belajar.
Dan kalau nggak sekolah, mereka nggak punya masa depan. Bagi kami, tidak ada alasan untuk tidak mendukung secara penuh program-program dari Bapak Presiden. Kami berkomitmen untuk membantu Bapak Presiden bekerja keras dalam mewujudkan visi dan misi Bapak Presiden, menciptakan Indonesia yang adil, makmur, dan berdaulat bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. PSI akan terus berada di sisi Bapak Presiden, mendampingi Bapak untuk mewujudkan cita-cita besar bagi bangsa dan negara. Kami tegaskan sekali lagi, Pak, PSI siap selalu berdiri berdampingan dengan Pak Presiden, bahu-membahu membangun Indonesia Raya yang lebih adil, lebih maju, lebih sejahtera untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadirin sekalian, kita sambut Ketua Umum DPP PSI Partai Super Terbuka, Mas Kaisang Pangarep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Kami sampaikan penghormatan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden atas kehadirannya dalam penutupan Kongres Partai Solidaritas Indonesia. Yang terhormat Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming Raka. Yang terhormat seluruh jajaran menteri dan wakil menteri maupun kepala lembaga kabinet Merah Putih yang turut hadir dan mendampingi. Yang saya hormati para ketua umum partai politik yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Yang pertama, Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Bahlil Lahadalia, beserta jajaran pengurus. Ketua Umum PAN, Bapak Zulkifli Hasan berserta pengurus. Ketua Umum Partai Nasdem atau yang mewakili Bapak Yus Herman sebagai Wakil Ketua Dewan Pakar DPP Nasdem. Ketua Umum PKB atau yang mewakili Ibu Ais Safiah Asfar sebagai Ketua Harian DPP PKB. Presiden PKS atau yang mewakili Bapak Aang Kunaifi sebagai Ketua DPP PKS. Ketua Umum Partai Demokrat atau yang mewakili Herman Kairon sebagai Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat beserta jajarannya. Ketua Umum P3 atau yang mewakili Bapak Amir Uskara sebagai Wakil Ketua Umum P3. Ketua Umum Perindo Ibu Angela Herlaini Tanu Sudibyo. Ketua Umum Partai Gelora atau yang mewakili Bapak Mahfuz Siddiq.
Ketua Umum Partai Garuda Bapak Haji Ahmad Ridho Sabana, Ketua Umum Partai Hanura atau yang mewakili Bapak Imam Ansori Saleh, Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara Bapak Anas Urbaningrum, Ketua Umum Partai Bulan Bintang Bapak Gugum Ridho Putra, Ketua Umum Partai Buruh atau yang mewakili Bapak Ferry Nurizali sebagai Sekretaris Jenderal Partai Buruh, Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur Bapak Agus Jabo, Ketua Umum Partai Gema Bangsa Bapak Ahmad Rafiq, dan seluruh pimpinan partai lainnya yang turut hadir ataupun mewakili. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Kehadiran Bapak Ibu di sini menjadi kehormatan yang besar bagi kami Partai Solidaritas Indonesia. Yang saya hormati seluruh kader Partai Solidaritas Indonesia, para relawan, simpatisan, serta masyarakat yang dengan penuh semangat terus mendukung, membersamai, berjuang bersama PSI hingga saat ini. Mohon izin Bapak Presiden, izin menyampaikan bahwa dalam Kongres PSI kali ini mengusung tema PSI Partai Super Terbuka bersama Prabowo Gibran untuk Indonesia Raya. Tema yang kami usung hari ini merupakan penegasan atas semangat baru dan komitmen transformasi politik yang sedang kami jalani. PSI membangun dirinya dengan rumah perjuangan politik yang terbuka, inklusif, transparan, dan partisipatif. Tempat di mana setiap anggota memiliki hak dan kesempatan yang setara dari pusat hingga ke ranting. Contohnya, dalam pemilu raya PSI yang baru saja berlangsung, setiap anggota dari pusat hingga ranting memiliki hak suara yang setara untuk memilih ketua umumnya. Transformasi ini kami lanjutkan dalam bentuk penyegaran simbol partai. Logo partai PSI kini resmi berubah menjadi gajah. Gajah adalah simbol kekuatan, kecerdasan, keteguhan, dan solidaritas. Sifat-sifat yang ingin kami tanamkan dalam diri setiap kader PSI, berpikir jernih, bergerak bersama, tidak mudah goyah menghadapi tantangan zaman. Dalam perjalanan transformasi Partai Solidaritas Indonesia, kami memilih gajah sebagai simbol baru perjuangan. Gajah dalam budaya Jawa dipandang sebagai lambang kekuatan yang besar, yang tenang dan berwibawa. Ia tidak mudah terpancing, tidak gegabah, tapi ketika bergerak, langkahnya membawa dampak yang besar. Seperti pepatah Jawa, gajah alon nanging mantep. Gajah memang berjalan pelan, namun mantap tak tergoyahkan. Gajah juga dikenal sebagai makhluk yang setia pada kawanan, tidak meninggalkan sesamanya dalam situasi apapun. Nilai ini sejalan dengan falsafah Jawa, rukun agawe santoso. Kerukunanlah yang menciptakan kekuatan sejati. Dan itulah semangat yang ingin kami tanamkan dalam diri setiap kader PSI, solid, tidak egois, saling menopang dan bergerak bersama dalam gotong royong. Seperti gajah yang besar tapi lembut, kuat namun penuh kearifan. Kami ingin PSI hadir sebagai kekuatan politik yang tegas, tetap rendah hati, bergerak pelan tapi pasti, tidak gaduh tapi berdampak. Mohon izin Pak Presiden, kami juga menyampaikan bahwa dalam pemilu raya PSI, kami telah menerapkan sistem e-voting berbasis digital.
Sistem ini membuka ruang baru dan bagi para kader dan pengurus untuk saling berinteraksi, bermusyawarah, berkampanye, hingga mengambil keputusan secara efisien, transparan, dan cepat. Semua melalui teknologi digital. Inilah wajah baru politik kami, modern, terbuka, dan berbasis teknologi. Teknologi digital telah memberikan banyak manfaat. Ia mendorong ekonomi melalui platform marketplace, menggerakkan mobilitas lewat transportasi daring, hingga membuka jenis-jenis pekerjaan baru di industri kreatif. Seperti contohnya, konten kreator, pelaku industri digital lainnya. Namun di sisi lain, teknologi juga membawa tantangan. Disinformasi, hoax, dan ujaran kebencian kini tersebar begitu cepat dan masif di media sosial. Bahkan disalahgunakan oleh pihak tak bertanggung jawab yang menyamar sebagai tokoh masyarakat dan pemimpin bangsa, menyebarkan pesan-pesan yang sesat dan memecah belah persatuan bangsa. Ini adalah ancaman nyata dan ini juga panggilan moral buat kita semua untuk menjaga ruang digital tetap sehat, bersih, dan penuh etika. PSI mendukung penuh langkah pemerintah dalam memerangi disinformasi dan ujaran kebencian di media sosial. Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk merawat persatuan dan persaudaraan di tengah masyarakat. Bapak Presiden yang terhormat, kami menyambut baik dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas kuatnya kepercayaan rakyat kepada Bapak Presiden. Sebuah modal politik yang sangat luar biasa yang tercermin dari angka dukungan publik yang sangatlah tinggi, sebagaimana ditunjukkan oleh lembaga-lembaga survei yang mencapai 80% lebih. Kepercayaan ini bukanlah hanya amanah, tapi juga peluang emas untuk mewujudkan visi besar Indonesia di tengah ketidakpastian global. Stabilitas politik yang kita miliki adalah fondasi utama bagi keberlanjutan program-program strategis nasional. Tak hanya di dalam negeri, kami juga menyaksikan langsung bangga dengan Presiden tampil di panggung internasional menjalin komunikasi erat dengan para pemimpin dunia, dari Muhammad bin Salman di Arab Saudi, Narendra Modi di India, hingga Emmanuel Macron di Prancis. Kunjungan kenegaraan tersebut bukan hanya sekedar seremoni, tapi strategi geopolitik untuk memperkuat kerjasama perdagangan, membuka peluang investasi, memperluas pengaruh diplomatik Indonesia. Posisi Indonesia sekarang sangat-sangatlah dihormati, bukan hanya sebagai negara pengembang, tetapi sebagai kekuatan penyeimbang global. Kami juga mencatat dengan penuh harapan dan dukungan atas program-program unggulan pemerintah Bapak Presiden, terutama sekolah rakyat. Sebuah inovasi yang menyentuh langsung kelompok paling rentan, anak-anak dari keluarga miskin ekstrim, termasuk anak-anak jalanan yang tak terdaftar dalam sistem pendidikan nasional. Model boarding school atau asrama yang digunakan bukan hanya memperluas akses pendidikan, tapi juga menyelamatkan masa depan mereka. Sekolah rakyat adalah bentuk nyata negara hadir untuk mencetak generasi unggul sekaligus memutus rantai kemiskinan dari akarnya. Di sisi lain, PSI memberikan dukungan penuh terhadap program makan bergizi gratis. Karena kami meyakini tidak akan pernah ada pembangunan yang berkelanjutan tanpa pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya. Dan pemenuhan gizi bagi anak-anak bangsa adalah fondasi utama dalam mencetak generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan tangguh. Sebuah investasi jangka panjang untuk masa depan Indonesia. Izin Pak Presiden, kita lihat banyak yang nyinyir.
Katanya ngapain sih ngasih makan bergizi gratis, mending fokus ke pendidikan aja. Namun justru Bapak Presiden telah melakukan kedua hal tersebut sekaligus bersamaan. Lewat sekolah rakyat, Pak Presiden membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrim. Lewat makan bergizi gratis, Bapak pastikan mereka tumbuh dengan gizi yang cukup. Ini bukan soal pilih salah satu. Kalau anak lapar, mereka nggak bisa belajar. Dan kalau nggak sekolah, mereka nggak punya masa depan. Bagi kami, tidak ada alasan untuk tidak mendukung secara penuh program-program dari Bapak Presiden. Kami berkomitmen untuk membantu Bapak Presiden bekerja keras dalam mewujudkan visi dan misi Bapak Presiden, menciptakan Indonesia yang adil, makmur, dan berdaulat bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. PSI akan terus berada di sisi Bapak Presiden, mendampingi Bapak untuk mewujudkan cita-cita besar bagi bangsa dan negara. Kami tegaskan sekali lagi, Pak, PSI siap selalu berdiri berdampingan dengan Pak Presiden, bahu-membahu membangun Indonesia Raya yang lebih adil, lebih maju, lebih sejahtera untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadirin sekalian, kita sambut Ketua Umum DPP PSI Partai Super Terbuka, Mas Kaisang Pangarep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Kami sampaikan penghormatan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden atas kehadirannya dalam penutupan Kongres Partai Solidaritas Indonesia. Yang terhormat Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming Raka. Yang terhormat seluruh jajaran menteri dan wakil menteri maupun kepala lembaga kabinet Merah Putih yang turut hadir dan mendampingi. Yang saya hormati para ketua umum partai politik yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Yang pertama, Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Bahlil Lahadalia, beserta jajaran pengurus. Ketua Umum PAN, Bapak Zulkifli Hasan berserta pengurus. Ketua Umum Partai Nasdem atau yang mewakili Bapak Yus Herman sebagai Wakil Ketua Dewan Pakar DPP Nasdem. Ketua Umum PKB atau yang mewakili Ibu Ais Safiah Asfar sebagai Ketua Harian DPP PKB. Presiden PKS atau yang mewakili Bapak Aang Kunaifi sebagai Ketua DPP PKS.
Ketua Umum Partai Demokrat atau yang mewakili Herman Kairon sebagai Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat beserta jajarannya. Ketua Umum P3 atau yang mewakili Bapak Amir Uskara sebagai Wakil Ketua Umum P3. Ketua Umum Perindo Ibu Angela Herlaini Tanu Sudibyo. Ketua Umum Partai Gelora atau yang mewakili Bapak Mahfuz Siddiq. Ketua Umum Partai Garuda Bapak Haji Ahmad Ridho Sabana. Ketua Umum Partai Hanura atau yang mewakili Bapak Imam Ansori Saleh. Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara Bapak Anas Urbaningrum. Ketua Umum Partai Bulan Bintang Bapak Gugum Ridho Putra. Ketua Umum Partai Buruh atau yang mewakili Bapak Ferry Nurizali sebagai Sekretaris Jenderal Partai Buruh. Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur Bapak Agus Jabo. Ketua Umum Partai Gema Bangsa Bapak Ahmad